Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Bible and Bed malam hari ini bersama saya Pastor Glenn Latuheru. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat, agar pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan pengharapan. Karena apapun yang kita hadapi di sepanjang hari berjalan ini, saudara, seringkali membuat kita tertekan, seringkali membuat kita banyak berpikir sehingga akhirnya susah untuk beristirahat, begitu ya kan. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan memberikan kita janji, firman Tuhan memberikan kita pengharapan, kekuatan, bahkan hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Bed ini, yuk renungkan firman Tuhan yuk sebelum kita beristirahat. Sehingga yang kita ingat ketika kita akan tidur adalah pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut terberkati. Bukan hanya kita yang menerima berkat, tetapi ada banyak orang juga boleh diberkati dengan apa yang kita bagikan. Buat setiap umat Tuhan juga yang baru pertama kali bergabung melalui program Bible and Bed, saya Pastor Glenn Latuheru menyambut setiap umat Tuhan, menyapa setiap umat Tuhan agar tetap terus kuat dalam jalan-jalan Tuhan ya. Apapun rintangan, apapun badai hidup kita, ingat kita masih punya Tuhan kok. Kita akan lihat kuasa Tuhan nyatakan, kita akan lihat mujizat ya. Bantu support program ini agar terus jadi berkat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan bagikan ke banyak orang. Dan jangan lupa ada tombol lonceng di atas, saudara bisa klik tombol lonceng sehingga setiap renungan-renungan yang saya bagikan bisa saudara dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone saudara. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena malam hari ini kami bersyukur buat sepanjang hari. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ada satu peristiwa, ada satu keadaan di mana kita akan belajar sama-sama dari sana ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu pernikahan di mana Yesus dan murid-murid lainnya dan juga Maria ibu Yesus diundang di sana. Dan ini adalah mujizat pertama yang Yesus buat dalam pelayanannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita perlu selalu mengundang Yesus. Sama-sama bilang sama saya harus selalu mengundang Yesus. Engkau berbisnis kah? Engkau berusaha kah? Engkau sedang menjalani sebuah hubungan kah? Engkau sedang bekerja? Engkau dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu? Saya mau ajak setiap kita umat Tuhan melalui program malam hari ini kita renungkan firman Tuhan. Ayo undang Yesus, pastikan dalam hidup kita selalu undang Yesus. Betul, dalam pernikahan dan perkawinan di Kana, Yesus ada di sana, tetapi juga ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka kehabisan anggur. Itu masalah yang besar dalam perkawinan, saudara. Ketika dalam pesta perkawinan, ketika mereka kehabisan anggur, istilahnya kalau di sekarang di kita itu kehabisan makanan gitu, saudara. Tamu undangan masih datang, tapi konsumsi udah pada habis. Itu masalah sekali. Sehingga akhirnya mereka memiliki pergumulan, mereka memiliki masalah. Sehingga akhirnya Maria ibu Yesus bilang kepada Yesus, anggur mereka habis, mereka kehabisan anggur. Tapi kita tahu bersama Yesus bilang, waktuku, saatku belum tiba. Betul, dalam hidup kita ketika kita mengundang Yesus juga masih ada masalah. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia kok.
Jadi jangan pernah berpikir, oh saya undang Yesus maka gak ada masalah. No, Yesus ada dalam hidup saudara dan saya pun tetap masih ada masalah. Lalu mungkin sebagian kita akan berkata, lalu kalau gitu ngapain kita undang Yesus pendeta kalau dalam undang Yesus juga masih ada masalah. Berbedanya ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, kita mau pastikan selalu ada jalan keluar dalam hidup kita ketika kita punya Tuhan Yesus. Itu saya mau pastikan. Kenapa? Karena ada janji firman Tuhan yang katakan pencobaan, masalah, pergumulan yang kita, saudara dan saya hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan sudah sediakan jalan keluar buat kita. Dan itu terbukti ketika perkawinan di Kana itu kehabisan anggur. Maka tidak lama setelah itu maka Yesus merubah air menjadi anggur. Memang ada masalah ketika kita mengiringi Yesus. Pasti ada pergumulan karena Alkitab sudah katakan kita masih tinggal di dunia dan dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Pergumulan masalah pasti tetap ada sekalipun Yesus ada dalam hidup kita. Namun yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, kita bisa melewati masalah itu sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita bisa melewati, kenapa? Karena kita gak berjuang sendiri, saudara. Saya tahu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini punya pergumulan, punya masalah. Jadi jangan pernah berpikir ikut Yesus masalah hilang. No, Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal dirinya, dia harus pikul salibnya setiap hari. Pikul salib bicara tentang sesuatu yang harus engkau hadapi. Salib yang harus engkau pikul mungkin berbeda dengan salib orang lain yang sedang mereka pikul. Ada yang salibnya merupakan rumah tangganya. Ada yang salibnya adalah kesehatannya. Ada yang salibnya adalah usaha bisnis ekonominya. Setiap orang salib berbeda-beda tetapi harus dipikul salibnya. Itulah penderitaan dalam kita mengikut Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan. Tetapi ada janji Tuhan. Engkau tidak pernah memikul seorang diri. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang selalu menghibur ketika engkau sedang memikul salibmu. Itulah yang tidak didapati oleh orang-orang yang tidak memiliki Yesus. Makanya saya mau pastikan malam hari ini, yuk selalu mengundang Yesus sebelum engkau memulai sesuatu. Engkau masuk dalam rumah tanggamu, undang Yesus dalam rumah tanggamu. Engkau masuk dalam usaha bisnis dagangmu, undang Yesus dalam usaha bisnis dagangmu. Engkau masuk dalam pekerjaan kah, baik studi kah, undang Yesus. Sama seperti perkawinan di Kana. Ketika mereka mengundang Yesus, betul ada masalah kehabisan anggur. Namun selalu ada mujizat ketika engkau mengundang Yesus dalam hidupmu. Yesus ada dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Namun tetap ada angin badai, tetap ada angin taufan. Tetapi ketika Yesus ada dan Yesus yang memberikan ketenangan. Haleluya. Yesus bilang diam, tenang. Maka danau itu pun diam dan tenang. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita umat Tuhan. Kalau engkau hari-hari sedang mengalami pergumulan, engkau tahu ada Yesus dalam hidupmu, jangan takut. Yang perlu kita pastikan adalah bukan soal seberapa besar masalah pergumulan saya. Yang perlu engkau tahu bukanlah seberapa kuat saya melewati masalah pergumulan saya. Tapi yang perlu engkau ketahui dan perlu engkau pastikan adalah apakah Yesus tetap ada dalam hidup saya. Dan yang saya selalu harus pastikan adalah saya harus selalu mengundang Yesus untuk hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Malam hari ini kita datang sama Tuhan. Biarlah sebelum kita beristirahat pun kita undang Yesus. Yesus selalu hadir, menjaga, memelihara, menghibur, menolong, menguatkan setiap anak-anaknya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu mengundang Engkau, Yesus Tuhan, dalam setiap aspek hidup kami. Namun bukan berarti ada Yesus maka masalah hilang. Kami tahu masalah terkadang mendewasakan kami. Kami tahu masalah pergumulan terkadang membuat kami semakin bergantung sama Tuhan. Namun yang kami mau pastikan adalah Yesus hadir. Dan ketika Yesus hadir selalu ada mujizat yang akan Tuhan Yesus buat dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga, buat setiap usaha, buat setiap bisnis, pekerjaan, bahkan kesehatan dari anak-anak Tuhan. Yang secara khusus malam hari ini merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Diberkati kami semua mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga malam hari ini kami pun beristirahat dengan tenang, damai, kuasa, damai sejahtera, sukacita Allah mengalir di hati dan pikiran kami. Bahkan kami tidur dengan tentram, kami tidur dengan nyenyak, dan kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru yang berasal dari Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.